Selamat pagi, di sini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Irene Yohana Santi, Maulidia Nurul Iza, Oktavia Dwi Puspitasari, Siti Iza Mufida, Tasya Arifa dan Vina Yuliana akan memaparkan tentang pengawasan perbankan. Nah, pengawasan perbankan ini akan ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian, tujuan, dan konsep pengaturan dan pengawasan perbankan. Yang kedua, peran perbankan Indonesia dalam perekonomian. Yang ketiga, pentingnya pengawasan perbankan. Yang keempat, sistem pengawasan BI dan sistem pelaporan informasi bank terhadap BI. Yang kelima, dampak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Dan yang keenam yaitu pengaturan dan pengawasan bank di Indonesia pasca diundangkannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Nah, selanjutnya pengawasan bank. Pengawasan bank ini merupakan proses pemeriksaan dan monitoring untuk menjamin pelaksanaan aturan mengenai pasar serta aturan prudensial industri perbankan untuk memelihara kesehatan industri tersebut. Pemeriksaan itu dapat bersifat administratif, yakni untuk sekedar memenuhi aturan formal. Di lain pihak, pemeriksaan juga bersifat antisipatif, yakni menganalisis kemungkinan kejadian di masa depan berdasarkan fakta yang tersedia hingga masa kini. Selanjutnya yaitu fungsi perbankan Indonesia. Yang pertama yaitu sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana. Yang kedua sebagai pelaksana kebijakan moneter. Yang ketiga sebagai lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan. Selanjutnya yaitu konsep pengawasan perbankan. Ada 3 poin. Yang pertama, pengawasan internal. Dewan Komisaris pada dasarnya merupakan wakil pemegang saham dalam melakukan pengawasan, lebih berorientasi pada pengarahan agar misi dan tujuan utama pendirian lembaga tersebut dapat tercapai. Oleh sebab itu, pengawasan yang dilakukan mencakup aktivitas manajemen supaya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar serta ketentuan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dengan demikian, cakupan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris meliputi pelaksanaan program kerja, manajemen, kondisi keuangan, dan kepatuhan terhadap ketentuan umum yang berlaku dalam lingkungan perbankan. Yang kedua yaitu Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Pengawasan Bank dengan tujuan menciptakan perbankan yang sehat. Dalam melaksanakan fungsinya, Otoritas Pengawasan memiliki 4 kewenangan dasar, antara lain kewenangan dalam mengatur perizinan, kewenangan dalam membuat peraturan, kewenangan dalam mengawasi, dan kewenangan dalam menetapkan dan mengenakan sanksi. Dan yang ketiga yaitu auditor eksternal. Pengawasan bank yang dilakukan oleh auditor eksternal sangat mungkin dapat terjadi karena pasal 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjelaskan bahwa bank secara periodik wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik. Dalam melaksanakan tugasnya, akuntan publik ini mempunyai tanggung jawab untuk meyakinkan bahwa bank telah melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan memberitahukan kepada komisaris apabila akuntan publik menemukan tindakan penyimpangan yang dapat mengganggu kenyamanan dan membahayakan kesehatan bank. Nah, pada poin yang kedua yaitu peran perbankan Indonesia dalam perekonomian. Ada 5 peran Bank Indonesia dalam perekonomian. Yang pertama yaitu berperan untuk menjaga stabilitas moneter melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Yang kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Yang ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi penting yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Dan yang kelima, Bank Indonesia memiliki peran sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral. Poin selanjutnya yaitu pentingnya pengawasan perbankan. Terdapat 2 kewenangan pengawasan bank, yaitu pengawasan bank melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Dan pengawasan tidak langsung
yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya. Selanjutnya yaitu sistem pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Ada 3 strategi pengawasan Bank Indonesia. Yang pertama yaitu pengawasan normal atau rutin. Pengawasan ini dilakukan pada bank yang memenuhi kriteria, artinya tidak memiliki potensi atau tidak membahayakan kelangsungan usahanya. Pada umumnya, pengawasan dan pemantauan kondisi bank dalam hal ini dilakukan secara normal dan pemeriksaannya dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya setahun sekali. Yang kedua yaitu pengawasan intensif. Pengawasan ini dilakukan pada bank yang memiliki potensi kesulitan dan dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Langkah-langkah yang dilakukan pada bank dengan status pengawasan intensif diantaranya yaitu meminta bank melaporkan hal-hal tertentu kepada Bank Indonesia. Yang kedua, melakukan peningkatan frekuensi pembaruan dan penilaian rencana kerja. Yang ketiga, meminta bank menyusun rencana tindakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Dan yang keempat, menempatkan pengawas atau pemeriksa dari pihak Bank Indonesia apabila diperlukan. Yang ketiga yaitu pengawasan khusus. Pengawasan ini dilakukan pada bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan bagi kelangsungan usahanya. Beberapa tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia adalah memerintahkan bank atau pemegang saham bank untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan secara tertulis pada Bank Indonesia. Yang kedua, memerintahkan bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan. Dan yang ketiga, memerintahkan bank atau pemegang saham bank melakukan beberapa tindakan lainnya. Selanjutnya yaitu sistem informasi pelaporan bank terhadap Bank Indonesia. Ada 3 poin. Yang pertama, sistem informasi manajemen pengawasan atau SIMWAS merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas-tugas pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian bank umum. Melalui SIMWAS, pengawas bank akan mampu mengoptimalkan kegiatan analisa dan memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan bank. Yang kedua yaitu sistem informasi bank dalam investigasi atau SIBADI, merupakan sistem informasi untuk meningkatkan tertib administrasi dan kemudahan pemantauan tugas dalam rangka investigasi tindak pidana di bidang perbankan. Dan yang ketiga yaitu data mart, data pokok bank, yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan kelembagaan, kepemilikan, dan kepengurusan operasional dan strategi pengawasan yang diterapkan pada suatu bank sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan informasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank. Selanjutnya yaitu dampak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Pada awalnya, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan. Sesuai dengan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia dinyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan jasa sektor keuangan yang independen dan dibentuk berdasarkan undang-undang. Perlu dilakukan penataan kembali terhadap struktur organisasi yang terintegrasi terhadap lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pada industri perbankan serta industri keuangan. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawasan sektor keuangan yang terintegrasi didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK. OJK melalui fungsi dan diamanatkan dalam Undang-Undang OJK diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dari dinamika sistem keuangan di Indonesia. Nah, lahirnya Otoritas Jasa Keuangan ikut mengalihkan peran Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan. Namun, Bank Indonesia akan tetap menjalankan fungsinya dalam pembentukan regulasi di bidang moneter. Pengalihan tugas ini juga tidak sepenuhnya melepaskan pengawasan Bank Indonesia terhadap industri perbankan di Indonesia. Koordinasi antara OJK dan Bank Indonesia tetap dibangun guna menjamin tercapainya tujuan masing-masing lembaga serta tercapainya stabilitas sistem keuangan. Nah, yang terakhir yaitu pengaturan dan pengawasan bank di Indonesia pasca diundangkannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
Lembaga otoritas jasa keuangan ini dibentuk sebenarnya karena semakin waktu produk jasa semakin kompleks sekaligus bervariasi. Adanya gejala konglomerasi pada perusahaan jasa keuangan dan adanya globalisasi pada industri keuangan. Dari ketiga alasan tersebut terdapat alasan yang besar dengan dibentuknya lembaga ini karena pemerintah menganggap bahwa Bank Indonesia yang menjadi sebagai bank sentral gagal dalam tugasnya mengawasi sektor perbankan. Alasan mendasar lainnya juga supaya Bank Sentral atau Bank Indonesia ini fokus terhadap pada pengelolaan kebijakan moneter dan tidak perlu melakukan pengawasan pada bank yang termasuk pada sektor perekonomian. Maka sejak adanya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan Bank Indonesia harus menyerahkan tugasnya kepada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan yang tidak terbatas. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan ini setelah berfungsi memiliki kewenangan yang tidak terbatas untuk mengawasi dalam bidang perbankan saja, melainkan melakukan pengawasan pada sektor-sektor perusahaan dalam bidang jasa keuangan seperti asuransi, sekuritas, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan lain-lain sebagainya. Sekian pemaparan dari kami kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.